aktualisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan.
Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, hari Selasa ya, Ramadan yang ke-12, 13 ya. Kita masih dapat menjalankan ibadah sunnah, ibadah wajib puasa Ramadan, dan tentunya tilawatul Quran, sedekah dan lain sebagainya, dan tentunya kita masih diberikan iman dan takwa dan keistiqomahan sehingga kita masih dapat bermuajahah pada siang hari ini di kajian ba'da zuhur. Salawat serta salam semoga tetap limpah curahkan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti jejak dakwah beliau, jejak langkah beliau,
serta kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada siang hari ini kita sudah hadir di sini di tengah-tengah kita, Ustadz Syamsuddin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Julian ya. Iya, alhamdulillah. Angkatan berapa, Kang? Anak angkatan 52 Ustadz. 52 ya, angkatan anak saya yang kedua. Masya Allah. Ada ya, yang ketiga ya. Kalau Ustadz Syamsuddin angkatan 25. Angkatan 25. Masya Allah. Ya, insya Allah pada siang hari ini akan berbagi berkait dengan makna takwa gitu ya. Kita senantiasa mendengar, terutama mungkin kalau untuk bapak-bapak, setiap Jumat itu diingatkan bahwasanya dengan wasiat takwa gitu. Lantas, insya Allah pada siang hari ini kita akan memperdalam lagi apa sih makna takwa. Makna takwa itu seperti apa dan tentunya diterapkan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Tanpa ini untuk mempersingkat waktu ya Ustadz, langsung saja karena perkenankan kepada Ustadz Syamsuddin untuk menjelaskan terkait dengan makna takwa tersebut. Wal tafadhol maskura Ustadz. Saya share dulu ya. Mangga Ustadz, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa rasyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa. Kalau saya ngisi yang kedua ini setelah tahun lalu, saya masih ingat diminta untuk ngisi acara kajian ba'da zuhur oleh teman-teman alumni IPB, dan keluarga saya ini keluarga besar alumni IPB karena anak saya nomor 1 angkatan 49 sama mantu juga angkatan 49, anak kedua angkatan 51, S1 dan S2 udah selesai, kemudian anak yang ketiga suami istri ini dari UGM, tapi besan saya suami istri itu IPB dan dosen IPB. Kemudian anak keempat saya IPB, udah angkatan gata 55 atau 56 ya. Dan istri saya orang IPB, dan saya tinggal di komplek IPB Sindang Barang 2. Jadi jamaah saya jamaah orang-orang IPB. Jadi orang mengenal saya ini betul-betul memang keluarga besar alumni IPB. Dan maka dari itu saya tidak bisa menolak nih ketika teman-teman minta saya untuk menyampaikan sedikit ya share terkait dengan apa yang saya pahami terkait dengan agama. Dan saya memang jebolan pesantren IPB. Jadi IPB itu Institut Pesantren Bogor. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian ya sebenarnya kata-kata takwa itu kata-kata yang sangat tidak asing bagi kita semua. Tetapi mungkin ada sedikit hal yang bisa saya bisa share di sini karena tujuan dari ibadah puasa yang sedang kita lakukan saat ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita baca dengan pendekatan bahasanya, maka ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengindikasikan bahwa tujuan dari ibadah puasa itu agar bertakwa. Seringkali nafsirkannya agar menjadi orang yang bertakwa, padahal kata-kata itu sangat berbeda. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi ini ada mukallafnya atau yang dibebani hukumnya adalah alladzina amanu. Kenapa bukan alladzina ya ayyuhal muslimun ya? Karena orang yang muslim belum tentu beriman. Karena ada orang munafik gitu ya. Tapi kalau orang beriman pasti muslim gitu. Jadi ini yang sering kali tidak dipahami. Jadi yang diserunya adalah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Jadi kata kerjanya itu kata kerja bentuk lampau, amanu, telah beriman. Kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan.
Tadinya kataballahu alaikum asyama. Jadi tapi menggunakan kata kerjanya majhul, kata kerja pasif, kutiba ala. Kutiba itu artinya wajib. Diwajibkan atas kalian asyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi keterangannya ditegaskan sebagaimana Allah telah wajibkan atau sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita ini ada umat-umat Nabi terdahulu yang diwajibkan kepada mereka juga berpuasa. Tetapi kaidahnya syar'un man qablana laisa syar'an lana. Jadi syariat umat terdahulu bukan syariat kita. Jadi bagaimana puasa mereka nggak usah kita pelajari. Nah, cuman yang intinya di ujungnya itu la'allakum tattaqun. La'alla itu disebut dalam bahasa Arab itu harfu taroji. Jadi huruf harapan. Jadi tujuan agar la'allakum agar kalian kumnya kepada alladzina amanu agar orang-orang yang beriman itu tattaqun. Jadi tattaqun adalah fiil mudhari present continuous, artinya agar kalian selalu senantiasa bertakwa. Jadi kata kerja ini. Kalau terjemahnya agar kalian menjadi orang-orang bertakwa itu beda redaksinya. Jadi bunyinya harus la'allakum minal muttaqin. Agar kalian menjadi bagian orang-orang bertakwa, dan itu sebenarnya bukan itu. Karena bukan berarti setelah puasa jadi orang bertakwa. Tapi kita diperintahkan bertakwanya itu adalah agar kita berpuasanya itu agar kita bertakwa dan selalu bertakwa. Dan tentunya ada peningkatan. Oleh karena itu ayat ini mukallafnya orang yang telah beriman itu yang dapat beban taklifnya. Hukum taklifnya adalah wajib puasa. Tujuan ibadah puasa adalah semakin bertakwa. Nah, tua pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa itu apa? Itu yang sebenarnya mungkin yang panitia minta ke saya menjelaskan itu. Walaupun sebenarnya tadi sudah dikatakan sama Kang Yulian, ya ini orang sudah biasa mendengar takwa karena pasti seruan ketika misalnya sholat Jumat, dalam khutbah Jumat itu salah satu seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat ya memang ayat seruan untuk bertakwa. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi arti takwa secara bahasa itu dari masdar, dari kata ittaqa yattaqi. Takwa, ittaqa yattaqi. Jadi kalau atau ada yang mengatakan taqo yaki, wako yaki. Kalau wako yaki fiil amarnya ki, ya. Kita biasa baca tuh ki, wakina ada benar. Artinya jagalah. Waki dan ki jagalah olehmu ya Allah nak kami. Jadi itu bahasa Arab itu luar biasa. Satu huruf bisa sebenarnya itu satu kalimat. Jadi kata ki itu satu huruf tapi sekaligus satu kalimat. Yaitu ki itu fiil amar artinya jagalah olehmu. Jagalah olehmu ya Allah nak kami gitu. Dan kita biasa tuh baca wakina adzabannar walaupun kita tidak tahu ini artinya apa gitu. Wakina adzabannar dan jagalah olehmu ya Allah kami dari siksa neraka. Dan kata takwa itu masdar dari ittaqa yattaqi. Takwa artinya menjaga diri dari segala yang membahayakan atau menjaga diri dari sesuatu yang membawa kebinasaan atau mudarat. Tetapi secara terminologi istilahi disebutnya dengan makna istilahinya hasil kajian para ulama, takwa itu adalah menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan cara meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Atau redaksi simpelnya biasa yang itu disampaikan oleh para khatib, imtithalu bi awamirillahi wa jinabun nawahi. Jadi melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tetapi tentunya ini makna secara global. Dari prakteknya seperti apa? Ya, prakteknya seperti apa? Maka kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebenarnya takwa itu adalah refleksi dari 3 poin ini. Kita ini disuruh beriman itu harus, karena itulah kunci. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menguji di antara manusia itu yang pertama ujian dengan keimanan. Ketika dia beriman, maka dia menjadi golongan kanan. Ketika dia menutup hatinya, menutup itu bahasa Arabnya kafir. Itu diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi kafir.
Jadi menutup hatinya dari beriman, maka dia menjadi orang yang kafir. Itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya kafir, menutup hati. Dan itu menjadi golongan kiri. Golongan kiri. Nah, kemudian iman saja tidak cukup. Karena iman itu di dalam hati. Bentuk wujud yang bisa dilihat tidak bisa kalau hanya iman saja. Karena harus dibuktikan. Dalam apa? Dalam Islam. Maka Islam identik dengan syariah. Syariah itu adalah khitabu syari al-muta'allaqu bi af'alil ibadi. Jadi hukum syara itu atau syariat Islam itu adalah seruan dari pembuat syariat, yaitu dari Allah dan Rasulnya, terkait dengan perbuatan hamba. Maka syariat itu ada terkait dengan benda, ada terkait dengan af'al perbuatan. Kalau terkait dengan benda, hukumnya cuma dua. Halal apa haram. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu ma'lam yari dalilu tarif, itu kaidah usulnya. Karena sekarang ini banyak orang yang membahas fikih tapi tidak mengenal usul fikihnya. Jadi seringkali langsung lewat ya. Jadi kalau dalam kajian sakofa Islam, mestinya kalau kita ingin memahami lebih dalam fikih, kita harus mengenal juga usul fikihnya. Usul fikih itu metodologi ijtihad. Ya, saya sebutkan seorang peneliti, jadi saya membiasakan diri dengan metodologi. Kalau penelitian supaya valid, datanya bisa dipertanggungjawab, metodologinya harus jelas. Demikian pula fikih. Fikih itu metodologi fikihnya harus jelas, namanya usul fikihnya harus jelas. Makanya kita mengenal ada mazhab. Mazhab itu kaitannya dengan rujukan usul fikih siapa yang dipakai oleh ulama mujtahid itu ya. Jadi Islam itu kaitannya dengan benda, hukum syarat tentang benda itu hanya dua. Kalau tidak halal, haram. Tetapi terkait dengan perbuatan itu ada 5 hukumnya. Khitabu syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad, ini seruan dari pembuat syariat terkait dengan perbuatan itu hukumnya ada 5. Yang pertama, bisa khitab itu lil fi'li, seruan untuk dikerjakan. Tergantung, kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, hukumnya namanya wajib. Jadi tolabul lil fi'li jazim. Seruan untuk dilaksanakan dan itu pasti kalau tidak dilaksanakan berdosa, itu namanya wajib. Tapi ada seruan untuk dikerjakan tolabul lil fi'li tapi tidak jazim. Artinya kalau toh pun tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan berpahala, hukumnya namanya sunnah. Kemudian ada perintah tapi ada sesudah larangan, atau tidak ada perintah tidak ada larangan, dan itu yang paling banyak sebenarnya. Itu namanya mubah, jaiz ya, boleh gitu. Jadi tidak perlu ada dalil gitu, karena memang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Atau ada perintah tapi tidak datang sesudah larangan. Kemudian ada tolabul tarki, seruan untuk ditinggalkan. Kalau pasti kalau dikerjakan berdosa, tapi kalau ditinggalkan ya, tidak dikerjakan ya, dia berpahala. Kalau dilaksanakan dia berdosa, itu namanya haram. Ada yang larangan tapi kalau tidak dikerjakan dia dikerjakan tidak berdosa, tapi sebaiknya ditinggalkan, itu namanya makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya. Jadi hukum syarat terkait dengan perbuatan itu ada 5. Dan hukum syarat tentang benda, hukum syarat tentang af'al itulah namanya syariat. Dan syariat itulah yang disebut dengan Islam. Karena Islam itu apa yang zahir, apa yang lahir, yang kelihatan. Yang dikerjakan, yang diperbuat, yang dilakukan itu adalah aktivitas keislaman. Makanya bisa jadi orang fisiknya atau casingnya luarnya muslim tapi hatinya tidak beriman, sangat mungkin itu orang munafik. Tetapi kalau beriman mestinya refleksi dari keimanan adalah dia Islam, dia terikat dengan syariat sebagai konsekuensi dari keimanan dia. Tetapi melaksanakan syariat saja tidak cukup. Karena supaya dianggap dinilai oleh Allah, itu keislaman dia, terikatan terhadap hukum syara dia harus berdasarkan iman dia. Itulah yang dimakan dengan ihsan. Malaikat Jibril ketika mengajarkan tentang ihsan, karena dia bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, kemudian Rasulullah balik bertanya. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian Jibril mengatakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka dari itu
takwa itu adalah keterikatan terhadap syariat Islam yang dilandasi oleh keimanan dan melaksanakannya itu lillahi ta'ala, karena orientasinya karena Allah semata. Itulah takwa. Dan itulah refleksi bahwa takwa itu adalah refleksi iman, Islam, dan ihsan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ketika menafsirkan ahsanu amala, ya, Imam Ibnu Iyad bisa mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi orang siapa di antara kalian yang paling ikhlas dan paling benar? Atau ada yang balik, yang paling benar dan paling ikhlas. Apa itu benar? Benar itu muwafiqun li syar'i, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum syara. Sedangkan ikhlas al-qasdu lillah. Beliau mengatakan innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya perbuatan meskipun benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan menjadi dianggap sebagai takwa. Demikian pula sebaliknya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Demikian pula perbuatan meskipun ikhlas tapi kalau nggak benar juga tidak diterima. Hatta yakuna shawaban khalisan, sehingga perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan baik, sebagai amal soleh, sebagai bentuk ketakwaan kalau benar dia yang dia kerjakan benar dan motivasinya karena Allah. Oleh karena itu, takwa adalah refleksi dari iman, Islam, dan ihsan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana karakternya? Jadi takwa itu pekerjaannya. Ya. Sementara orangnya disebut dengan muttaqi, itu kalau mufradnya, kalau jamaknya muttaquna atau muttaqina. Nah, kita lihat di dalam Al-Qur'an, siapa itu orang yang muttaqin? Tentunya jamak mudzakkar salim ya. Kalau satu orang muttaqi. Kalau bentuk ini muttaqun, ya muttaqu atau muttaqun atau al-muttaqu. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya tentang karakter orang bertakwa. Oleh karena itu kalau kita baca lagi tadi surat Al-Baqarah ayat 183, ternyata tujuannya bukan kita menjadi orang bertakwa. Kan tidak otomatis ketika sudah berpuasa kita menjadi orang bertakwa, tetapi kita sudah bertakwanya. Ya sudah terikat dengan syariatnya dan dilandasi oleh keimanan kepada Allah dan diniatkan juga karena Allah. Jadi memang melaksanakannya benar sesuai dengan syariat Islam, kemudian niatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga dijelaskan siapa itu orang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Al-Qur'an ini jadi zalika bermakna hadza, ditakdimul Qur'an ya. Jadi Allah menggunakan kata zalika sebagai penghormatan terhadap Al-Qur'an, bukan hadal Qur'an, tapi zalikal kitabu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bagaimana bentuk penghormatan ya. Ada undak usuk bahasa lah kalau di orang Sunda ya. Jadi dzalikal kitab mana hadal Quran la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Dan kemudian dijelaskan karena kalau di ayat berikutnya menggunakan huruf atau isim mausul alladzina. Isim mausul artinya orang-orang yang. Itu menunjukkan menjelaskan kata sebelumnya. Jadi siapa itu al-muttaqin? Yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, selalu senantiasa beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah. Apa itu yang gaib? Malaikat. Apa itu yang gaib? Para nabi sebelumnya atau kitab-kitab suci sebelumnya. Karena kalau kitab suci Al-Quran itu zahir, kelihatan, ada di hadapan kita. Kemudian wa yuqimuna shalah, dan orang selalu menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap sebagian apa yang telah kami berikan pada mereka, mereka selalu menginfakkannya. Itu salah satu kriteria orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu pasti orang beriman dulu. Kemudian ya standar bakunya atau karakter utamanya dia selalu menegakkan sholat. Termasuk tentunya di sini as-sholawat atau as-sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Karena itu pembeda antara orang yang kafir dengan orang yang muslim. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Jadi pembeda antara orang kafir dan muslim adalah sholatnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan Allah menggunakan min ditabid, dan dari sebagian saja dari apa yang telah kami risikan mereka selalu menginfakkan. Menginfakkan itu bisa infak wajib, bisa infak sunnah. Dan ini salah satu karakternya. Kemudian yang lebih
tegas lagi, ini di dalam surat Ali Imran 133, 134 atau 135. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu disiapkan kaplingnya nanti itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa orang bertakwa yang memang akan menjadi penghuni surga yang telah disiapkan oleh Allah? Itu disebutkan dengan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sama dengan Allah membuat syarat-syarat atau uji kompetensi. Siapa yang punya kompeten untuk menjadi penghuni surga itu harus memenuhi ini. Jadi kalau tidak memenuhi ini, jangan berharap akan menjadi penghuni surga. Karena ini Allah sendiri yang menjelaskannya. Siapa orang bertakwa yang telah disiapkan surga itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu berinfak. Berinfak itu selalu berbagi, selalu membagi, selalu memberi, ya, selalu empati, selalu ingin bermanfaat untuk orang lain. Ya. Karena infak itu lafaz umum, suatu yang dibagi, bisa infak wajib kalau penerimanya misalnya keluarga kita. Nafkah namanya. Bisa infak wajib kaitannya dengan harta yang kita miliki saat sudah haul dan sampai nisab, maka kemudian dikeluarkanlah zakat 2,5%, itu infak wajib. Tetapi infak wajib yang terkait dengan zakat itu sebenarnya dimasukkan dalam kategori sodakoh. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan. Dan setiap pemberian, setiap infak yang menerimanya orang butuh namanya sodakoh. Makanya dalam Al-Quran terkait dengan zakat itu bunyinya innama sodakotu khud min amwalihim sodakotan. Kenapa? Karena ini memang zakat itu memang infak wajib, tetapi diperuntukkan untuk orang yang butuh. Makanya dikategorikan sodakoh, tapi sodakoh yang wajib. Siapa yang butuh itu? Lil fuqara wal masakin wal amilin alaih dan seterusnya di dalam surat Taubah ayat 60 ya. Jadi dibuat itu. Jadi siapa orang itu? Orang yang butuh. Jadi kalau ada orang tidak butuh tapi kemudian menerima zakat itu salah sasaran. Karena dalam Al-Quran bunyinya as-sodaqah. Zakat itu dengan kata sodaqah, bukan zakat. Kemudian juga hud min amban sodakotan. Jadi sodaqah. Kemudian ada sodaqah yang sunnah. Sodaqah yang sunnah itu pemberian kepada yang butuh tapi tidak diwajibkan. Itu yang biasa kita kenal dengan sedekah yang biasa harian, bisa mingguan, bisa bulanan dan seterusnya. Kemudian ada infak yang terkait dengan orang yang tidak butuh. Tapi itu infak sebutnya, namanya hadiah. Dan Rasulullah itu menyuruh kepada kita ini suruh tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Jadi hadiah itu tentunya diberikan kepada orang yang tidak butuh sebenarnya. Tapi karena persahabatan kita, karena kedekatan kita, karena kecintaan kita dan seterusnya, maka Rasulullah nyuruh itu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Itu infak yang sunnah. Ada infak juga kepada umat Islam namanya wakaf dan seterusnya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu karakternya itu adalah yang senantiasa dia berinfak. Dan ingat, infak sunnah itu yang namanya sedekah itu tidak mesti dalam bentuk harta. Bahkan kata Rasulullah, tabassama fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu juga sedekah. Jadi kalau kita misalnya tidak punya harta dan kita ingin sedekah, biasakan kita keliling senyum ya, senyum. Jangan sampai sedekah harta. Enggak, sedekah senyum pun yang tidak perlu harus keluar duit juga tidak ya, kerjanya cemberut doang. Nah, itu bukan, mungkin nanti akan dieliminasi itu. Kalau seandainya mau masuk surga bisa nggak jadi. Ya. Karena orangnya pelit, senyum pun pelit gitu. Apalagi harta gitu. Kenapa? Karena orang bertakwa yang disiapkan surga itu adalah yang alladzina yunfikuna, yang selalu berinfak fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya. Kemudian yang kedua, ini pakai wawnya waw atop itu artinya paket ya. Paket. Jadi tidak bisa choice itu. Jadi harus satu paket. Yang kedua adalah orang bertakwa itu wal kadiminal ghaidha, wal kadiminal, orang yang bisa menahan marah. Jadi dalam Islam ya, dalam akhlak Islam itu marah itu jelek.
Bahkan Rasulullah melarang la taghdab, la taghdab, la taghdab, qala miraran. Rasul mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi berulang-ulang. Kenapa? Karena calon penghuni surga itu kadiminal ghaidha. Dia yang selalu menahan marah. Dia tidak emosional. Dia senantiasa ketika ada sesuatu yang membuat tidak marah, dia kemudian kembalikan kepada Allah. Dia bertawud kepada Allah. Bahkan sempat Muawiyah, ya, kemudian ketika beliau berceramah, ya, berpidato, kemudian ada yang protes, ada yang interupsi. Kemudian dia marah, tersinggung. Kemudian dia turun dari mimbar dan balik lagi. Setelah balik lagi ternyata dia wajahnya basah. Kemudian orang bertanya, kenapa engkau tadi keluar? Kata beliau, ya beliau ini padahal Muawiyah itu dikenal ya pemimpin yang kurang ideal kan itu ya, kurang ideal, bukan kurang bagus, kurang ideal. Beliau mengatakan, tadi aku marah. Dan aku ingat Rasul mengatakan kalau marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Api itu akan padam dengan air. Maka ketika kita marah, maka ambillah air wudu. Nah, beliau tadi ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, beliau kemudian reda marahnya. Kemudian mengatakan siapa tadi yang interupsi, aku akan dengarkan. Dan kemudian suruh diambil hak mereka. Jadi justru kadiminal ghaidha itu persyaratan utama menjadi penghuni surga. Jadi kalau pemarah, di akhirat nanti di surga itu pemarah itu akan diusir oleh penjaga surga. Gak ada pemarah di situ. Ya. Kemudian yang ketiga wal afina anin nas. Dan ini juga pakai wawu atof. Jadi tidak bisa dipotong tuh. Dan orang yang selalu memaafkan orang lain. Jadi pemaaf. Ya. Jadi kalau pendendam, mohon maaf. Itu kriteria. Jadi kalau persyaratan jadi penghuni surganya nggak jadi itu. Kalau pendendam, apalagi kemudian sampai musuhan seumur hidup, bahkan kemudian dia mengajak orang lain supaya bergeng-geng gitu ya, dan kemudian diturunkan tuh bahkan dendam sampai 7 turunan. No, itu bukan penghuni surga. Karena penghuni surga itu wal afina anin nas, yang selalu memaafkan orang lain. Ya. Karena manusia itu tempat lupa dan salah. Jadi wajar kalau salah, masih manusia. Jadi harus kita maafkan. Apalagi kalau dia minta maaf. Tidak minta pun kalau calon penghuni surga afina anin nas, dia maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Muhsin itu muhsinin jamak dari muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Kalau orang baik itu hasan namanya. Hasan itu baik untuk diri sendiri. Tapi kalau muhsin ada objeknya. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain. Itu salah satu contoh karakter orang-orang bertakwa. Dan orang bertakwa ini menurut ayat ini disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan khawatir kehilangan kapling atau sudah kepadatan penghuni surga karena luasnya seluas langit. Ingat langitnya juga bukan mufrad, bukan as-sama, bukan satu lapis langit, tapi as-samawat, lapisan-lapisan langit. Yang lapis langit bumi pun kita tidak tahu batasnya sampai mana, apalagi 7 lapis langit gitu. Dan itulah luasnya surga. Seluas langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, itu sangat luas. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kehilangan kapling. Bahkan dari sekarang kita udah mulai sekarang ya masang kapling di surga. Caranya apa? Ya, mulai berbekal. Sekarang nabung untuk membangun istana di surga. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah kan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Jadi itu orang yang dari sekarang sudah mulai nyicil untuk punya rumah di surga adalah dengan ikut serta iuran membangun masjid, atau memberi makan orang miskin, atau membantu orang-orang yang lemah. Ya. Tadi ada himbauan ya. Untuk kemudian membantu orang-orang pernah berjasa pada kita. Itu seruan yang luar biasa bagusnya, karena berarti kita sedang mencoba untuk membuat menyicil kapling kita untuk di surga nanti. Nah, balasan orang yang bertakwa ya sebagaimana disebutkan tadi ya, di dalam surat Ali Imran 133 itu jelas uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu balasannya orang bertakwa. Atau misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura aman wattaqau la fatahna alim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini mengatakan bahwa kalau benar-benar ya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa atau jadi muttaqin,
muttaqin haqqa tuqatih, maka pasti Allah akan bukakan pintu-pintu berkah. Barokatin itu jamak muannas salim. Berkah-berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Jadi orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam ketakwaannya, hidupnya berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, yaitu tambah-tambah kebaikan atau kebaikan yang abadi. Karena kalau itu berkah, maka menjadi kebaikan ketika di dunia dan akan mengalirkan kebaikan kalau kita ada di alam barzah dan akan menjadi bekal kehidupan kita yang kekal abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia hidupnya berkah. Dan orang yang bertakwa Allah limpahkan. Allah janji akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Itu luar biasa. Belum lagi di akhirnya adalah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ada lagi janji dari Allah, wa may yattaqil yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kadang-kadang kita sumpek, kita sulit, kita mentok, ya, nggak punya, bingung, bimbang dan seterusnya. Kalau kita bertakwa, maka Allah lah yang akan berikan jalan keluar. Di samping itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itulah orang-orang bertakwa. Dan puasa ini adalah sarana kita untuk selalu mendekat pada Allah, selalu kemudian kita melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang dilarangnya. Ingat, puasa itu bukan hanya menahan lapar haus. Kalau menahan lapar dan haus itu hanya puasa raga. Tetapi justru yang paling berat adalah puasa jiwa. Bagaimana kalau puasa raga ini detox untuk kesehatan, untuk racun-racun ada dalam raga kita, tetapi puasa kalau kaitannya dengan jiwa itu detox semua penyakit yang ada dalam hati kita. Karena yang jadi masalah hidup kita ini adalah ketika hati kita berpenyakit. Ketika fi qulubihim maradun. Itulah orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun. Ketika di hati mereka ada banyak penyakit, fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambah penyakitnya. Itu hanya orang munafik saja. Tentunya bagi orang-orang bertakwa, orang-orang beriman dan berusaha bertakwa, maka yang paling utama ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana kita membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kita, baik itu pemarah, pendendam, iri, dengki, sum'ah, riya, adu domba, macam-macam. Maka dengan puasa insya Allah itu akan dihilangkan. Karena Rasulullah juga menyatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atas. Banyak di antara yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya puasa raga, tidak berpuasa jiwa. Hanya takwa mungkin dari segi raga, secara fisiknya, tetapi tidak takwa hatinya. Tidak takwa jiwanya. Padahal yang akan bertanggung jawab di akhirat kelak bukanlah raga ini, tetapi jiwa kita. Dan jiwa kita hidupnya kekal. Jiwa kita dulu di alam sebelum masuk ke rahim ibu kita, di alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian masuk ke alam dunia, dan sebentar lagi akan masuk ke alam barzah. Sementara raga kita akan dikubur di tanah, akan habis oleh belatung dan seterusnya, menjadi tulang belulang. Jiwa kita akan masuk ke alam barzah. Dan kemudian nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang baru, yang kemudian jiwa kita akan hidup kekal kholidina fiha. Maka beruntunglah orang-orang yang kholidina fiha abadanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi celakalah orang yang justru hidupnya di alam akhirat yang kholidina fiha itu dalam siksaan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kalau seandainya ada yang perlu dikomentari, monggo silahkan karena waktunya sepertinya masih tersedia ya. Saya kembalikan waktunya ke Mas Yulian. Sedangkan ini yang tentang tobat ini ya memang kita harus bertobat. Jadi ini nanti dan saya mungkin nanti nge-share ini ke teman-teman yang memang kalau seandainya membutuhkan materi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khair Ustadz atas penjelasan terkait dengan makna takwa itu sendiri. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum pertanyaan akan ada sponsor terlebih dahulu ini. Mangga. Boleh diupdate Mangga Bali ya. Sambil update ini informasi Mangga yang mau bertanya langsung nanti boleh langsung raise hand saja ya atau unmute. Baik, informasi yang pertama itu berkaitan dengan
rangkaian acara Festival Ramadan, yaitu dengan Takados, tali kasih untuk pensiunan dosen dan Tendik IPB. Salah satu bentuk ucapan terima kasih dari HAIPB kepada pensiunan dosen dan tenaga pendidik IPB yang mungkin sebagian hari tuanya itu menjalani dengan keterbatasan gitu ya, terutama untuk ekonomi itu sendiri. Insya Allah donasi Takados ini ditunggu sampai hari Jumat tanggal 7 April 2023, dan update dana yang masuk sampai hari ini sudah sebanyak 100.046.000 140 juta. 146.050 rupiah. Dengan target yang terkumpul 300 juta rupiah. Nah, tentunya ini masih nggak ada setengahnya ya. Maka mari kami mengajak pada seluruh alumni PB yang mungkin mempunyai ke lapangan harta, dan tentunya tadi disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan gitu ya, bahkan sampai 1000 kali, 700 kali gitu. Maka mari jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini untuk bisa berdonasi bersama di program Takados ini. Nah, insya Allah itu untuk informasinya. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk. Yang pertama dari Mas Maulana Ishak ya, atau Pak Maulana Ishak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bahwasannya mengenai kehidupan, dan Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran ada amal dan ada ibadah gitu. Nah, amal itu di Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah SWT menciptakan kehidupan untuk menguji siapa yang baik amalnya, dan ibadah di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Dan ditanyakan kaitan ibadah dan amal itu bagaimana Ustadz? Allah SWT menggunakan kata ibadah dan menggunakan kata amal sendiri. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi liya'buduni di situ ada nunnya kasrah ya. Itu ada namanya nun wiqayah, ada ya-nya mahdhuf. Jadi kepadaku maksudnya. Agar ibadah kepada Allah maksudnya. Jadi ibadah dalam ayat ini ibadah yang lafadznya umum. Nah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Apa saja yang disukai oleh Allah itu ibadah. Nah, dibagi lagi ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya, aturannya itu dibuat, disyariatkan. Jadi makanya seperti puasa ini ibadah mahdhah. Seperti zakat adalah ibadah mahdhah. Kemudian sholat ibadah mahdhah. Jadi itu saklek, letterlek namanya tauqifi. Telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan sholat, Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tentang zakat juga diatur. Ada yang dalam Al-Quran tadi innamas shadaqah itu terkait dengan mustahiknya. Kemudian ada tentang tata caranya. Makanya zakat itu kan ibadah mahdhah, tidak boleh nambah zakat. Ya, kalau ataupun ada misal profesi itu bukan zakat, itu sedekah zakat, sedekah profesi. Ya terserah mau kapan saja, mau harian, mingguan boleh. Tapi tidak boleh tambah zakat karena zakat itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu rukun Islam. Ya, jadi kalau kita berani nambah zakat berarti bisa berani juga nambah sholat, nambah puasa atau nambah haji. Ya ini nggak boleh karena isu tauqifi. Jadi zakat, puasa, haji itu bagian dari ibadah mahdhah yang aturannya dibuat, ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, kemudian yang ghairu mahdhah, yang tidak mahdhah itu tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Jadi kalau gini misalnya, Kang Yulian ketemu ada orang tabrakan. Maka kemudian nggak usah pakai niat, nggak usah pakai rencana, langsung tolong. Nggak usah ditanya KTP-nya dia muslim atau bukan, nggak usah. Itu ibadah ghairu mahdhah, gitu ya. Kemudian kita di jalan sebenarnya tidak punya niat mau menolong, mau sedekah gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang membutuhkan, dia sedang kelaparan gitu. Ya kita nggak usah pakai niat, langsung aja dikasih. Nggak usah ditanya agamanya apa, kamu sholat nggak? Ya, macam-macam gitu ya. Itu namanya ghairu mahdhah. Jadi ghairu mahdhah itu dan tidak perlu harus pakai dalilnya gitu. Ini dalilnya apa? Nanya dulu dalilnya. Mau berbuat baik saja pakai dalil dulu, susah gitu ya. Ini kan sekarang semuanya harus pakai dalil. Kalau tidak pakai dalil bid'ah kan repot. Bagaimana ceramah kultum taraweh pun katanya tidak dicontohkan Rasulullah kemudian jadi bid'ah, dolalah. Nah, kalau semua yang tidak contohkan Rasulullah bid'ah, ya saya pakai bahasa Indonesia itu bid'ah. Apalagi saya peneliti itu ahli bid'ah. Karena kalau saya tidak meneliti yang baru, tidak akan dibiayai itu. Ya berarti saya ahli bid'ah dong gitu ya. Yang jelas nggak ada contohnya dari Rasulullah. Jadi ini hati-hati juga dengan sedikit-sedikit dalil. Kalau ghairu mahdhah itu kebaikan, sesuatu yang disukai oleh Allah, bahkan menurut uruf
menurut kebiasaan itu kebaikan, udah lakukan. Itu ghairu mahdhur. Jadi yang tidak boleh nambah dari itu makruh bid'ah itu kalau ibadah mahdhur. Nah, itu kaitan dengan ibadah. Ibadah itu semua hal yang kita lakukan, baik amalan, baik ucapan, baik persetujuan, ikrar. Semua yang sesuai dan membuat Allah suka itu dikategorikan ibadah. Ya, jadi bisa kaulun, bisa fi'lun, bisa takrirun. Jadi bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa takrir, persetujuan kita. Nah, terkait dengan amal, ayyukum ahsanu amala, amal itu adalah perbuatan. Tapi tentunya yang dimaksud amalan di situ, karena setiap kita berbuat pasti menyertakan benda. Kalau kita berbuat, kita misalnya makan, pasti juga kita berkaitan dengan benda, makan apa gitu. Maka hukumnya cuma dua tuh. Jadi hukum benda dan hukum perbuatan. Kalau benda halal haram doang, ya. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya. Jadi al aslu fil asya al ibahah malam yari dalil tahrim. Hukum asal benda itu halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita cukup menghafal yang haram saja. Kalau tidak ada yang mengharamkan dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul, ya berarti itu halal. Itu halal gitu. Jadi kalau seandainya ada halal haram harus ada dalilnya. Waduh, yang kita gunakan, yang kita makan itu tidak ada zaman Rasul. Zaman Rasul itu mereka tidak pernah makan nasi, nggak ada sawah di situ. Fakultas pertanian juga belum ada. Ya, dosen-dosen pertanian juga belum ada gitu ya. Jadi yang seperti ini ya gimana hukumnya? Kan nggak dilarang. Berarti halal gitu ya. Jadi kaitannya dengan benda. Kalau tidak ada yang mengharamkan itu halal. Nah, kaitan dengan perbuatan tadi ada hukumnya 5. Ada bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan sebagian besar apa yang kita lakukan itu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu artinya mubah. Sedikit yang diperintahkan. Kalau perintahkan harus, kalau tidak dikerjakan berdosa, itu namanya wajib. Dan kita bisa hitung tuh yang wajib. Yang sunnah juga sebanyak-banyaknya sunnah itu pasti. Kenapa? Karena intinya Allah itu yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Intinya seperti itu. Jadi antara ibadah dengan amalan, jadi ibadah itu secara keseluruhan, amalan itu bagian dari ibadah. Selama amalan itu sesuai dengan hukum syara dan diniatkan karena Allah, itu dimasukkan ke dalam ibadah. Bisa mahdhur, bisa ghairu mahdhur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah atas jawabannya, Ustaz. Insya Allah jelas ya, sangat clear untuk jawabannya. Berikutnya itu dari Bu Eni Widya Stuti, menanyakan, tadi kan disebutkan bahwasanya di ayat yang berkaitan dengan takwa di surat Al-Baqarah ayat ke-3, itu kan waw atof ya Ustaz ya. Maksudnya itu saling berkaitan gitu. Iya, nah, ini betul. dia ditanyakan nih, kalau semisal salah satunya dijalankan gitu. Semisal kita sedekah tapi tidak menjalankan sholat gitu. Apakah itu disebut nanti takwanya itu setengah atau bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Iya. Iya, baik. Tadi saya masih belum selesai. Ketika Allah menguji pertama dengan ujinya dengan iman. Ketika dia tidak lulus imannya, maka dia menjadi orang kafir. Dan kalau toh pun sudah beriman, itu jangan santai-santai dulu. Karena diuji lagi. Orang-orang beriman itu diuji dengan dunia. Dengan dunia. Nah, orang-orang yang hubud dunia, maka dia gagal dalam menerima ujian dunia. Maka hasil ujian itu nanti di akhirat digolongkan, ada 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Nanti kalian menjadi 3 kelompok. Pertama golongan kanan, golongan alam bahagia golongan kanan. Karena ini orang yang lulus iman. Jadi menjadi golongan kanan. Artinya dia sudah punya tiket masuk surga. Udah punya tiket masuk surga. Tapi belum aman. Belum aman gitu ya, belum aman. Tapi bagaimana golongan kiri? Alangkah celakanya golongan kiri. Kenapa? Karena kalau orang tidak beriman, orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu akan berada dalam neraka selama-lamanya. Jadi mereka itu tidak akan dihisab. Kenapa?
Karena fama yabtaghi ghairal Islam madinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Pakai lan ya, lan itu takbid. Tidak akan pernah diterima oleh Allah selamanya, apapun yang dikerjakan. Di akhirat dia termasuk orang rugi, masuk neraka selama-lamanya. Itu golongan kiri, ya, yang tidak lulus ujian iman. Nah, yang sudah beriman pun jangan leha-leha. Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman termatakan cukup kami mengatakan beriman terus dibiarkan? Tidak diuji, diuji dengan dunia. Makanya Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata itu liyabluwakum, untuk menguji. Jadi dunia ini adalah ujian bagi kita. Ini ujian, dunia ini ujian. Kadang ujian dengan sesuatu yang baik menurut versi kita, kadang buruk menurut versi kita. Makanya bagi orang beriman, semuanya jadi baik. Ajaban bi amril mukminin in amrahu kullahu khairan wa laysa li ahadin illa lil mu'minin in asabatun syarra fasyakara fa in asabatun fasabar fa huwa khairun lahu. Jadi sangat menakjubkan, semua urusan bagi orang beriman itu semuanya baik dan tidak bisa terjadi kecuali orang beriman saja. Kalau diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kalau kemudian diuji dengan kesulitan, sakit dan seterusnya, kemudian dia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi orang yang beriman itu sudah punya tiket. Tetapi ada di antara yang sudah beriman, nggak tahan ujian dunia. Banyak maksiat juga. Ya, banyak maksiat. Maka mereka punya harapan masuk surga, tapi bentar dulu, nanti akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nanti diuji tuh orang yang beriman, jangan pasti yang dihisab orang beriman doang. Karena dia yang punya tiket untuk bisa masuk surga. Tapi bentar dulu, ditimbang dulu. Adapun orang-orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, dia banyak dosa juga, tetapi amal baiknya lebih banyak. Maka fahuwa fi isyati radiyah, dia akan dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Diampuni itu dosa-dosanya, dimasukkan di dalam keadaan surga. Tetapi ada, dia dihisab, karena orang beriman dihisab. Tetapi amma man khaffat mawazinuhu, orang yang amal baiknya lebih rendah, lebih ringan daripada kebaikannya, daripada keburukannya, fa ummu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kau itu apa itu hawiyah? Narun hawiyah. Jadi dibakar dulu. Tapi jangan khawatir, nanti dijahit cuman setelah 1000 tahun, setelah 5000 tahun, naudzubillah min dzalik, ya enggak mau lah. Ya. Makanya nanti disebut dalam hadis Rasul, orang yang paling bahagia adalah orang yang terakhir diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Itu yang paling bahagia setelah menderita beribu tahun lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kali kita inginnya kita yang sakulat mawazin. Maka sekarang kita nimbun kebaikan sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat yang kholidina fi abada, dan kita menghapus dosa sebersih-bersihnya. Dan Rasulullah ngasih tahu kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan pengharapan ampunan dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dibersihkan oleh Allah. Dan kalau seandainya dosa kita dibersihkan, maka insya Allah ketika dihisab, kebaikan kita lebih berat daripada keburukan. Kita menjadi orang yang iisyatir radiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Insya Allah sangat menjawab ini pertanyaan dari Ibu Eni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Devianti ya. Ini sebenarnya tadi udah dijelaskan, tapi barangkali Ustaz mau menambahkan gitu. Izin bertanya bahwasanya urgensi takwa itu apa sih Ustaz? Kenapa kok selalu diperingatkan manusia itu selalu diperingatkan untuk bertakwa, menjadi orang bertakwa seperti itu? Tadi di akhir seperti dijelaskan, tapi mangga Ustaz. Baik, karena tadi takwa itu identik dengan ibadah. Takwa identik dengan amal soleh ya. Kenapa? Karena kita dinilai oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah, disediakan surga oleh Allah karena takwa. Dan kita mulia juga versi Allah, itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, menurut Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Sehingga bagi orang yang beriman, satu-satunya tujuan hidup dia bagaimana dia bertakwa. Bagaimana dia berusaha untuk membuat Allah senang. Membuat Allah senang itu bahasa Arabnya ridho. Membuat Allah senang. Membuat Allah senyum. Ini tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu hidup kita ini, diri kita ini, dan semua yang kita akui sebagai diri kita, itu semuanya milik Allah. Inna lillah.
Innalillahi wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi orang-orang yang mengingkari keimanan pada Allah, dialah orang yang sangat rugi. Karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak akan abadi, tidak akan kekal. Dia disaksikan setiap saat bahwa berakhirnya kehidupan dunia. Dan apa yang terjadi sesudah itu diberitahukan oleh Allah. Nanti ada kehidupan alam barzah. Nanti ada kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan itu diterima sebagai iman dari kita. Oleh karena itu, takwa adalah konsekuensi dari kita beriman. Makanya kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat, maka konsekuensi iman itu adalah takwa. Kita harus bertakwa. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Padahal mati itu pasti. Artinya ini sebenarnya warning dari Allah. Jadi harus mempertahankan keislaman kita, harus mempertahankan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah artinya dia bertakwa, menjalankan tuntutan dari keimanannya, yaitu terikat dengan syariat Islam dan ikhlas melaksanakan karena Allah. Dia terus menerus dalam ketakwaan itu, maka akan turun malaikat dalam kehidupannya. Malaikat itu kan membisikkan kepada hatinya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Dan orang yang hatinya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah sedih, itulah orang yang bahagia hidupnya di dunia. Itulah yang bahagia di dunia. Dan kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di akhir kehidupannya, maka datang Israil. Saya memberitahukan, masuklah ke dalam surgaku. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah disediakan, yang telah dijanjikan kepada mereka. Makanya orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaannya, ketika akhir hayatnya, Israil akan memanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, yang tenang. Yang tenang itu yang kenapa senantiasa dalam kehidupannya dibisiki oleh malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Dia hidupnya tenang. Dia semuanya menggantungkan pada Allah, dia tawakal, menggantungkan, mewakilkan hidupnya pada Allah. Dia tidak meyakini betul bahwa tidak mungkin terjadi apapun kecuali Allah menghendakinya. Karena dia satu-satunya pemegang otoritas untuk mengendalikan dirinya. Maka kemudian dia tenang. Dan ketika dia tenang akan dipanggil, ya Tuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, irji'i, ayo pulang. Irji'i ila rabbiki, ke Tuhan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah yang telah terdahulu, ya, mendahului kita, ya, dipanggil di alam barzah. Wadkhuli jannati, dan masukkan ke dalam surga. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang pertahankan ketakwaannya, itu orang-orang yang hidupnya di dunia bahagia. Di alam barzahnya diliputi dengan kenikmatan, nikmat kubur, dan di akhiratnya dalam limpahan berkah rahmat Allah dan juga syafaat dari Rasulullah SAW, dia akan kekal selamanya dalam kebahagiaan, keindahan abadi, namanya al-jannah. Maka dari itu, kalau kita tidak menjadikan takwa prioritas utama, kita orang yang rugi, kita orang yang celaka, kita orang akan menderita, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia apalagi sesudah dunia, di alam barzah ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi Matar ya. Ini mau minta tanggapannya Ustaz. Kalau tadi kan disebutkan bahwasanya salah satu orang yang bertakwa itu adalah memaafkan gitu Ustaz ya. Ini dicontohkan kalau misal ada dosen gitu yang memarahi mahasiswanya, tapi dengan tujuan untuk menasihati gitu Ustaz. Bagaimana itu tanggapan Ustaz? Iya. Jadi nasihat dengan marah beda. Karena gini, kata keras, ngegas istilahnya, itu belum tentu marah. Intonasi beda dengan marah. Marah itu jiwa. Marah itu jiwa. Ada orang diem, tetapi dia dalam keadaan marah. Ada orang diem, dia ngomong, atau dia ngomongnya halus, tapi dia sebenarnya marah. Ada. Makanya ada istilah nyinyir gitu. Ada nyinyir, ada apa, ngenyek, ada macam-macam kan itu ya. Mungkin ngomongnya kan tidak keras, tetapi ada orang keras. Umar bin Khattab itu luar biasa kalau ngomong tegas gitu ya, hitam putih. Tetapi beliau bukan pemain, dan beliau luar biasa.
ketika berkaitan kewajibannya. Beliau senantiasa, ini Umar bin Khattab ya, yang terkenal sebagai Al-Faruq gitu ya. Yang kesannya ini pemarah, keras banget gitu. Ternyata begitu lembut hatinya. Begitu beliau biasa kelilingnya, ya, keliling kota Madinah. Ya, itu beliau khalifah. Kemudian menemukan ada orang sedang termenung di depan rumahnya. Wanitanya, ternyata istri mau melahirkan, gak punya makanan untuk mengupahi orang itu. Kemudian Umar bin Khattab langsung pergi ya ke Baitullah, mikul sendiri tuh tepung terigunya. Kemudian juga dibawa anak istri beliau. Kemudian membantu kelahiran ya istri orang ini. Kemudian masak. Ketika beliau masak, kemudian orang ini ya karena gelap gulita, nggak ada lampu malam-malam gitu ya. Dia cerita bahwa ini kamu kalau itu lebih baik daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, dia sedang enak-enak tidur dengan anak istrinya, sementara rakyatnya seperti aku ini kesulitan. Padahal yang sedang masak itu Umar bin Khattab. Tapi apakah beliau marah? Apalagi melaporkan ke KPK atau melaporkan ke polisi, enggak. Ya. Jadi dikritik itu. Malah beliau kemudian menangis. Beliau menangis gitu. Baru tahu yang itu yang masa itu Amirul Mukminin setelah anaknya lahir, kemudian dari bilik itu kemudian putri beliau mengatakan, "Waladun ya Amirul Mukminin," anaknya laki-laki wahai Amirul Mukminin. Jadi gimana tidak takutnya itu. Orang tersebut ngomongin jelek, ternyata orangnya itu yang sedang masakin, itu yang sedang membantu ya melahirkan itu. Jadi marah dengan intonasi keras itu beda. Marah itu penyakit jiwa. Jadi makanya ini menjadi spesial. Ingat, yang akan dihisap itu jiwa kita, bukan raga kita. Sedangkan intonasi bisa, kalau tujuannya memang itu untuk menegaskan macam-macam, nggak ada masalah. Karena ucapan itu ya, kecuali kalau ucapannya itu mengandung kata-kata yang memang dilarang atau tadi memang itu dari hati dan hatinya penuh dengan kemarahan juga, itu baru dihisap. Tapi kalau memang tujuannya kita hanya untuk menasehati, ya. Bahkan Rasulullah SAW karena menyuruh kalau anak kita misalnya tidak mau sholat gitu ya suruh keras gitu. Ya, keras atau tegas itu tidak identik dengan marah. Tetapi diam belum tentu dia tidak marah. Orang diam bisa jadi menghanyutkan, diam-diam menghanyutkan. Ternyata begitu ada sesuatu yang menyinggung perasaannya, luar biasa, di luar dugaan, ternyata marahnya kayak orang gimana gitu ya. Itu sering terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Lutfi Mukhtar. Selanjutnya ini saya ada 2 pertanyaan yang sama, jadi saya satukan saja gitu ya. Bahwasanya biasanya kan takwa itu pasang surut gitu ya, Ustaz ya. Ada sih banyak ujian-ujian juga gitu. Lantas bagaimana agar kita itu bisa istiqomah gitu Ustaz dalam ketakwaan? Iya. Jadi pertama, karena memang Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu, maksudnya sebenarnya pengaruh dari iman. Karena kalau imannya kan kalau naik turun, masa iman jadi 90% kan nggak mungkin. Jadi bukan iman lagi dong. Jadi maksudnya asaru minal iman. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu naik turun pengaruhnya. Naik kalau dengan taat, dengan takwa, turun kalau dengan maksiat. Maka caranya gimana? Mempertahankan, mendawamkan kebaikan yang kita lakukan. Jadi bukan jumlah, bukan kuantitas, tetapi kualitasnya. Kualitas itu apa? Istiqomahnya. Yang paling sulit kita ini istiqomah. Ya. Nah, karena kita tidak tahu akhir hayat kita kapan, maka orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaannya dengan mempertahankan keterikatan terhadap syariat dan diniatkan karena Allahnya, itu takwanya, maka merekalah yang akan menggapai akhir yang baik. Sebut husnul khotimah. Karena Allah akan menghabis atau akan memisahkan atau akan mencabut nyawa, memisahkan jiwa dan raganya sesuai dengan kebiasaannya. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, insya Allah dia husnul khotimah. Tetapi kalau orang yang membiasakannya keburukan, dia hanya itu berharap ini lucky blow saja, mudah-mudahan pas Ijrol datang, pas berbuat baik. Padahal dia tidak tahu kapan Ijrol datang. Gitu ya. Makanya Rasul mengatakan, habul a'mali indallahi adwamuha wa inkilan. Yang paling disukai amalan seorang hamba oleh Allah adalah yang dawam, yang istiqomah, ya meskipun sedikit. Jadi bagaimana untuk agar ketakwaan kita tidak naik turun? Karena takwa itu akan naik kalau kita taat tentunya, maka dibiasakan. Sesuatu yang contoh misalnya kita biasa sholat berjamaah di masjid, berupaya semaksimal mungkin kalau tidak ada udzur syar'i kita di masjid. Karena dengan kebiasaan itu maka kemudian
ketika kita meninggalkan kebaikan itu ada sesuatu yang hilang. Kalau kita biasa sedekah, maka kita berusaha untuk mendawamkan sedekah kita. Dan supaya ikhlas tidak perlu harus besar-besar. Bisa jadi kita cuman ya sehari cuman bisa 2.000, 5.000, nggak ada masalah. Karena yang dinilai oleh Allah bukanlah jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Dan ikhlas itu kalau kita berbuat meskipun kecil tapi yang kontinu. Dan biasanya bisa ikhlas itu karena kecilnya itu. Dan kenapa bisa kontinu? Karena kecilnya itu. Jadi jangan remehkan amalan kecil. Dan amalan kecilnya itu yang akan menjaga kita tetap bertakwa. Makanya Rasul mengatakan la tahqironna ahadukum minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan meskipun berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Senyum saja itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita dawamkan selalu berjumpa dengan siapa dengan wajah senyum, insya Allah kita dapat kebaikan ya, dan kita menjaga ketakwaan kita. Ya. Intinya dawamkan setiap kebaikan yang telah kita lakukan meskipun kecil yang kita bisa perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, nanti bisa dikemas dengan closing statement ya Ustaz. Ya, dari Bapak Fuad Sulaiman bertanya bahwa apakah zikir itu termasuk ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh Ustaz? Enggak dengan closingnya juga Ustaz. Ya. Jadi zikir itu ada dua. Zikir yang dimaksud ingat sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maksudnya ini ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau di pembaringan. Itu ulul albab ya. Ya, jadi zikir ini hukumnya wajib. Zikir ya, zikir dalam pengertian ingat kepada Allah. Bentuknya apa? Kalau dia zikir kepada Allah, dia tidak berani melanggar hukum Allah. Dia tidak berani melaksanakan yang haram karena dia ingat selalu pada Allah. Dan dia berusaha termotivasi untuk berbuat baik karena dia zikir pada Allah, karena kebaikan itu Allah yang memerintahkan. Itu orang yang zikir dan itu hukumnya wajib. Tetapi maksudnya kalau talaffuzu dzikri, lafaz zikir itu hukumnya sunnah. Lafaz zikir hukumnya sunnah. Jadi dan ini bukan bagian dari ibadah mahdhah. Artinya zikir kita bisa ya kalau Rasulullah biasa beristighfar misalnya, salah satu zikir ada istighfar, lafaz zikir ya istighfar. Rasulullah mengatakan aku biasa berzikir beristighfar 100 kali setiap hari. Itu artinya ya apakah kita harus 100 kali dan apakah kita harus punya wudu dan sebagainya? Enggak. Jadi zikir itu talafuz zikir bisa kapan saja bisa kita ucapkan, tetapi itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau zikir di dalam hati, ingat selalu pada Allah, ada kesadaran idrok silahillah, kesadaran hubungan kita dengan Allah, itu hukumnya wajib. Orang-orang beriman selalu di hatinya ada Allah. Selalu dia mengingat Allah. Ketika mau melakukan sesuatu, dia tidak akan melaksanakan sebelum nanya dulu. Ini benar nggak menurut Allah? Ini hukumnya apa menurut Allah? Ini boleh atau tidak oleh Allah? Ini membuat Allah ridho atau murka? Dan seterusnya. Itu menunjukkan dia sedang zikir. Bisa jadi dia mengucapkan lafaz zikir, tetapi hatinya sedang lalai. Sangat mungkin. Bahkan fisiknya sedang sholat, bisa jadi hatinya tidak sedang sholat. Itu sangat memungkinkan. Ya. Dan jiwanya tidak sedang ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaat. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah, diberikan ampunan, Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah merealisasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, li shaimin farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan dia kita berbuka dan kebahagiaan kita berjumpa dengan Tuhannya. Mudah-mudahan saat puncak kebahagiaan penduduk surga adalah ketika berjumpa dengan Allah, zat yang namanya selalu kita lantunkan, selalu kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan anak-anak kita, kesalahan orang-orang yang kita cintai, kesalahan orang-orang tua yang ada di alam barzah dan seterusnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa tuqina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asir maqasidana. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Mohon izin Ustaz, barangkali ada penanya yang terbaik, boleh dipilih siapa Ustaz? Tadi teh siapa aja ya? Yang pertama atau Ustaz, yang Pak Maulana Ishak yang tadi bertanya ibadah dan amal itu. Oke, ya. Oke, selamat kepada Kang Maulana Ishak ya. Nanti bisa menghubungi panitia di nomor yang tertera. Dan Dopres ini dipersembahkan oleh PT Atsiri Pasundan Nusantara. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh donatur dan juga seluruh elemen yang mensupport terselenggaranya kajian Ba'da Zuhur ini. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Insya Allah berjumpa lagi di kajian Ba'da Zuhur dengan tema amalan penghapus dosa. Nah, insya Allah ini sudah bergabung juga di sini Ustadz Muhammad Nuh ya, dan dengan moderator Ustadz Ali Fatoni seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi, kurang berkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Terima kasih. kasih banyak Ustadz Sam.